baik, saya juga sepakat bahwa mungkin cara pandang kita yang berbeda. Anas melihat mungkin dari kacamata dirinya dulu sebelum jadi Ketua Umum Demokrat masih ngontrak kan di Duren Sawit, sekarang bisa melebarkan sampai ke sebelahnya, sampai kemudian kemarin rakyat mau segel dia punya rumah. Artinya bahwa sekarang dia sudah memasuki bukan lagi sejahtera tapi lebih dari sejahtera kan gitu. Jadi wajar kalau kemudian itu membuat dia agak positive thinking bagaimana melihat kemiskinan yang ada di Indonesia, karena dalam kacamata dirinya ya toh dia sudah mampu, sudah dikawal, sudah macam-macam kan, punya ajudan. Jadi dia positive thinking saya pikir, karena melihat dari dirinya bahwa rakyat Indonesia sudah tidak lagi sengsara. Toh buktinya dia tidak sengsara kan gitu. Gayus dulu waktu masih jadi pegawai dulu tidak, dia sengsara, masih ngontrak rumah kecil di Jakarta Utara. Sekarang sudah punya duit miliaran. Artinya kan standarnya, kalau standarnya itu ya betul gitu, bahwa masyarakat Indonesia sudah terentaskan kemiskinannya. Saya juga sepakat bahwa korupsi di Indonesia ini sudah sebegitu parah karena sudah menjadi tradisi. Hampir semua lini lah pegawai kalau hanya makan dari gaji tentu dia tidak akan berbuat apa-apa. Tentunya ya mau nggak mau harus ya mungkin bahasanya korupsi atau juga apa namanya pungutan liar dan lain sebagainya. Semua yang ada di sini, Bapak, Ibu, kakak-kakak semuanya, mohon maaf bila ada suara kami kurang mengenang, tapi saya akan coba untuk mengenang almarhum juga dan untuk membawa lagu Tanah Abang ini. Hei, Mas Abi. Lo ya. Dari juga aku nih. Udah intinya. Nggak boleh baca. Santai balik.
yang kau berikan. Oh, aduhai tak guna di kau mengharapkan apa yang terjadi. Oh, itulah kehendak amalannya diri yang terjadi. Aneh kira aneh mau diiringin sama Ayu Ting Ting. Ketemunya Ayu Gentong Tong. Terima kasih bang ya, telah nemenin bang. Oke. Tapi abang tahu kan artinya bang? Apa judulnya bang? Ya. Oke, satu lagi ya. Berpacu dalam tanah bang. Ayo naik. Sungguh cantik manis hatiku tertawan, wajahnya ayu rupawan sayang, bagai bulan di kayangan menjauh di balik awan. Gayanya yang manja selalu dipuja, rambutnya ikan berdenai sayang, membikin hati pemuda terkenang selalu padanya. Siapakah gerangan dianya yang selalu datang menggoda? Dalam mimpi ia datang menjelma, namun hanya serayang pandang, ia pun segera menghilang. Tapi sayang, hanya selayang pandang, dia pun segera menghilang sayang, dari pandangan mataku, membuat hatiku rindu. Siapakah gerangan dianya yang selalu datang menggoda? Dalam mimpi ia datang menjelma, tapi hanya selayang pandang, dia pun segera menghilang. Ah, tapi sayang, hanya selayang
Oke, nanti lagi ya. Kita masih ada sesi. Saya panggilkan Mas Andri. Mas Andri yang mandu acara ini. Tak jadi pembicara dulu, nanti di ujung masih ada satu sesi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah cinta yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita ketemuan narasumber, yaitu Mas Agung Bimo Sutejo. Kalau nggak salah dengan timnya, kalau saya lihat Turonggo Seto ya, Turonggo Seto. Kemudian Cak Puji. Kemudian juga pembicara ketiga adalah Mas Adi. Mas Adi. Ini ada suatu hal yang berbeda ini kayaknya nih. Basis untuk akan mengulas, akan berpautkan dengan tema ataupun tidak bebas. Kalau Mas Adi ini kita lihat di televisi selalu membawakan suatu yang namanya kritik-kritik sosial terhadap kemapanan yang berlangsung yang tidak sesuai dengan koridor-koridor yang ada. Kalau Cak Puji ini meskipun dia seorang pengusaha tapi punya basis kuat dalam konteks spiritualitas dan budaya. Menyambung ketiga adalah tim dari Turonggo Seto yang dikomandani oleh Mas Agung Bimo Sutejo yang kemarin cukup menggembarkan. Saya sampai ditelepon teman-teman saya yang dari Garut masalah Cidaurip itu, Gunung Piramid yang dulu pernah diungkap di KC 3 tahun yang lalu kalau nggak salah, 4 tahun yang lalu, sehingga ada pasulukan Loka, Ganda Sosmita, Pemuda Pancasila, kemudian stafnya gubernur telepon saya. Kadang-kadang saya nggak paham ini kok apa telepon saya dari mana, HP saya ini apa pautannya. Saya sudah 4 bulan hilang dari KC. Mungkin background ini penyelesaian ke depan bangsa kita harus tahu jejak masa lalunya untuk bisa melakukan suatu resolusi masa yang akan datang. Seperti beliau, Pak Amin, selalu memberikan suatu perangkat sejarah, analisa historikal sebelum mengambil suatu policy yang akan datang. Jarang orang seperti beliau di struktural yang mampu memberikan nuansa-nuansa seperti itu. Apalagi berhubungan dengan beliau-beliau ini tentunya dengan basis aktivitas masing-masing akan memberikan suatu nuansa-nuansa yang memberi gambaran bagaimana sih proses perjalanan bangsa ini dari masa lalu menuju masa depan. Yang saya katakan mungkin periode sisasi 2012 ini akan banyak membuka satu hal, tabir-tabir baru. Karena pautannya mungkin ada yang bicara tentang tahun Maya dan lain-lain. Apalagi dari konteks Jawa akan lebih jauh lagi. Untuk itu akan saya berikan kepada yang junior dulu, meskipun di dalamnya itu tua. Itu Mas Agung sama tim. Silakan Mas Agung. Selamat malam. Di sini saya bersama teman-teman dari Turonggo Seto. Saya perkenalkan dulu. Sebelah saya namanya Rehan Al-Gadri. Sebelahnya lagi Nathan yang kayak bule. Terus sebelahnya lagi itu Emir Al-Gadri, masih saudaraan dengan Rehan. Dan yang paling ujung adalah Mas Maya Suara. Di sini kami dari berserta tim Turonggo Seto sebenarnya sudah lama curiga bahwa negara ini tidak sekerdil yang tertera di sejarah yang ada. Kita mencurigai berbagai banyak hal karena kita mendapatkan bolong-bolong di sejarah yang luar biasa. Salah satu pertanyaan kita yang sampai sekarang ini belum bisa kita jawab adalah, kalau misalkan Belanda ini mendaratnya di Batavia, maka seharusnya
dalam mereka membuat perkebunan tebu untuk pabrik gula dan sebagainya kan harusnya dekat jangan Jakarta ya, supaya untuk ekspor supaya mudah. Tapi kenyataannya pabrik gula terdekat adanya di Cirebon, makin ke Jawa Tengah, Jawa Timur makin banyak, makin mendekati pusat Majapahit makin banyak pabrik gula. Ini aneh, karena kalau misalkan pabrik itu dibikin di misalkan Madiun, kemudian nanti diekspornya melalui Jakarta, dalam kondisi waktu itu yang belum ada mobil, belum ada truk, berarti gula setelah jadi harus naikkan ke kereta, dibawa ke Jakarta, baru diekspor ke luar kota, ke luar negeri. Aneh kan? Kenapa nggak nanam di sekitar Jakarta aja gitu? Tapi kenyataan seperti itu kan kita tidak pernah bisa mendapatkan jawaban. Akhirnya dari satu pertanyaan satu ke pertanyaan yang lain, kita mulai menelusuri sejarah yang ada. Dan dari perjalanan kita, mulai dari membaca relief percandi, yang kita temukan ternyata tidak sesuai dengan pembacaan yang sudah tertera di buku-buku sejarah. Seperti misalkan di Candi Prambanan itu dikatakan ada cerita Ramayana, bisa dilihat nggak ada cerita Ramayana di Candi Prambanan. Begitu juga di Borobudur. Nah, untuk cerita lebih jelasnya mungkin nanti teman kita akan menjelaskan satu persatu. Baik, untuk seterusnya mungkin ini Rehan Al-Gadri dulu yang akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Al-Gadri. Kami dari Turangga Seta. Sebelum masuk ke video-video tentang beberapa penemuan struktur megah bersejarah, sebelumnya izinkan saya untuk menceritakan tentang makna dan tujuan dari penemuan-penemuan ini, karena saya kira ini sangat penting untuk diketahui. Kita selalu bertanya kan, apa sih sebenarnya makna dan tujuan dari pertemuan. Coba saya mau tanya sekarang, ada nggak yang tahu kira-kira kenapa bangunan-bangunan bersejarah dan penemuan-penemuan ini sangat penting? Kira-kira makna dan arti pentingnya itu apa? Ada yang bisa tunjuk tangan dan kasih saya jawaban kira-kira? Oke, mungkin saya bisa jelaskan. Selain dari perekonomian dan pariwisata yang akan berkembang setelah penemuan-penemuan ini terbukti, sebenarnya ada makna dan tujuan yang lebih dalam dari semua ini. Coba kalian semua bayangkan ketika penemuan-penemuan ini sudah muncul dan terbukti bahwa leluhur kita mempunyai kepahaman tentang astronomi yang di luar dugaan. Apa yang kalian rasakan? Bangga kan kalian? Coba contoh kedua. Oh, ternyata leluhur kita sudah bisa membangun struktur yang amat sangat megah pada waktu itu dengan menggunakan alat-alat yang minim. Coba rasakan apa yang kalian rasakan sebagai bangsa Indonesia yang bisa mengatakan hal seperti itu. Bangga kan? Benar kan saya? Nah, sekarang yang saya mau bilang adalah kebanggaan ini mempunyai makna yang lebih dalam. Kebanggaan ini adalah pemicu dari benih-benih jiwa nasionalisme. Ketika kebanggaan terhadap negara sendiri timbul dalam hati kita, di setiap insan Indonesia, seluruh bangsa kita, otomatis kita akan lebih berjiwa nasionalis. Kita akan lebih memperjuangkan banget. Kita bisa membanggakan dan terus akan memperjuangkan bangsa kita. Sekian dari saya. Sekarang kita akan memutar video dari bukit-bukit yang kita curigakan menjadi struktur-struktur megah di zaman purbakala. Dan beberapa dari bukit-bukit ini sudah kita uji secara ilmiah. Boleh dimulai videonya, Mas Maya? Lampu. Terima kasih. Ya. Selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai,
sekian tadi beberapa bukti. Ini salah satu bukit yang sudah kita uji secara ilmiah dan kita akan tindak lanjutin jauh lebih jauh dulu. Diawali dengan kecurigaan kita dengan perasaan perhatian yang ada di Candi Penataran. Kita melihat adanya orang Mesir yang datang. Kemudian ada perlambang kacu emas dalam perlambang Hastobroto yang jelas-jelas menunjukkan bentuk piramid, dan itu selalu ada di keraton. Di prasasti yang ada di Candi Penataran juga menunjukkan keberadaan kerajaan Magadha. Maka kita kemudian mencari tentang sejarah kerajaan Magadha. Dalam cerita pewayangan terdapat cerita Sang Mahaprabu Watu Gunung yang kemudian beliau berhasil mengalahkan Bathara Guru, maka kemudian mendapat gelar Sang Guru Hyang, sehingga di tanah Pasundan dikenal dengan nama Sang Kuryang. Karena beliau berhasil menaklukkan Bathara Guru, kemudian berhasil membawa gadanya turun, maka kerajaan Giling Wesi berubah menjadi Magadha. Dan kemudian tanah tempat beliau berada dikenal sebagai tempat para hyang atau para dewa. Dalam menentukan di mana kerajaan Magadha, maka kita mencari mitos tentang Sang Kuryang. Kita temukan ada cerita Sang Kuryang berada di sekitar Gunung Tangkuban Perahu, dan kemudian kita mengetahui ada nama Gunung Batu di daerah Bandung, sehingga kita mulai meneliti arah dari kota Bandung. Dalam serat Sabdo Tomo juga jelas bahwa ada cerita tentang mendungkari gunung-gunung atau membuka gunung-gunung besar. Dalam serat Ugo Siliwangi juga tertulis dengan jelas nama lelakon berkali-kali. Bahkan koordinatnya tuh kelihatan bahwa anomali sekali, arti terpisah dari grup. Kita tandai dengan warna merah. Dalam mitos orang Sunda, mereka mengatakan mengenal Kabuyutan, dan yang dikenal dengan Kabuyutan ternyata adalah gunung. Dan di kalangan masyarakat sekitar Lakon mengenal adanya istana yang hilang di daerah sana. Inilah bentuk gunung Lelakon waktu kita mengadakan ekspedisi pertama kali. Kita mengadakan ekspedisi sampai ke puncak Lelakon untuk surfing tentang tanah, jenis batuan dan sebagainya sampai ke atas dulu. Kita mendapatkan bentuk-bentuk seperti ini yang kita dapatkan dari Gunung Lelakon. Ya, ya nanti. Kemudian besar dengan data awal kita mencoba mendatangi RT RW Lurah untuk mengadakan penelitian di sana dengan penggalian didampingi oleh organisasi advokat Indonesia. Kita mendapatkan batu bronjongan dengan posisi kemiringan 30 derajat. Itu persis dengan di seluruh piramid-piramid yang ada di seluruh dunia, termasuk di Meksiko dan di Mesir yang tertimbun serta di Bosnia. Dan ini tidak natural karena melawan arah gerak intrusi tanah. Maka kemudian untuk menindaklanjuti dari temuan ini, kita mengadakan uji geolistrik. Kita mengadakan uji geolistrik dengan menggunakan geolistrik Supersting R8 dengan jarak elektroda 5 meter. Ya. Kita mendapatkan bentuk struktur seperti ini yang tergambar dari hasil uji pacul. Kemudian dari hasil uji penggalian sumur kita mendapatkan seperti ada lantai karena selalu menyentuh batuan keras yang tidak bisa ditembus lagi oleh penduduk.
saya pergi jauh. Dan kemiripan dengan Bosnia sangat mirip sekali ya. Padahal Bosnia dulu dikatakan hoax, saya ternyata sekarang sudah terbukti bahwa di sana juga benar-benar ada piramid beneran. Dan di Bosnia ketinggian piramid 230 meter dan kita terendah 300 meter. Ya, batu belonjongnya terlihat sama persis. Kemudian kita mengadakan uji geologi ke lokasi dengan menggunakan Geolithic Supersting R8, menggunakan 56 elektroda. Setiap elektroda kita kasih jarak 5 meteran supaya kita bisa melihat sampai kedalaman 190 meter. Berdasarkan perbedaan resistivity tanah, kelihatan ada struktur di dalam tanah dengan jelas sekali. Bersama dengan anak bupati, anak wakil bupati, si Aga Wirasembada dan teman-teman. Kemudian hasil dari Geolithic Supersting yang kita dapat seperti ini. Di sini kelihatan bahwa ada pola yang tidak natural di pegunungan, seperti ada tangga resistif, seperti ada layer-layer yang sangat teratur dan sistematis, sehingga ini jelas tidak mungkin dibentuk oleh alam. Maka kemudian data ini kita bawa ke salah satu profesor, nama Profesor Dr. Sayogi. Kita mendapatkan pernyataan sebagai berikut. Bahkan Profesor Sayogi menyatakan bahwa gunung ini tidak alamiah dan gunung ini adalah gunung buatan manusia. Artinya kita memiliki piramid dengan tinggi minimal 300 meter, sedangkan di Mesir tertinggi cuma 146 meter. Di Bosnia yang diketemukan katanya tertinggi juga baru 230 meter. Stop dulu, Mas. Interpretasinya oleh seorang ahli yang menyatakan bahwa gunung ini adalah man-made. Kebetulan juga saya ingin berbagi cerita kepada kalian semua tentang komunikasi saya terhadap profesor yang menemukan piramid di Bosnia melalui email. Jadi pada saat itu saya kirimkan ke beliau hasil uji geolistrik beserta foto dan topografi anomali ke dia. Saya kirimkan semua ke dia. Saya tanya, menurut kamu interpretasinya gimana? Dan jawabannya dia sangat detail sekali, bahwa dia menyatakan bahwa lapisan sistematis yang ada di uji geolistrik itu adalah artificial origin atau buatan manusia. Dan ini menurut pengalamannya dia dari penemuan-penemuan situs arkeologis sebelum-sebelumnya. Jadi emang semua seperti itu gitu. Jadi maka kami himbau kalian semua untuk mendukung gerakan kami dan menyimak video berikutnya, karena bisa jadi gunung-gunung yang belum kita tes secara ilmiah juga kemungkinan besar adalah piramid semua gitu. Terima kasih. Sebelumnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emir ya. Mungkin melanjutkan saja dari Rehan. Jadi saya ngambil contoh para
paralel dari luar ya, bukan dari Indonesia saja gitu. Jadi biar kita berasa, loh kok tiba-tiba zaman sekarang muncul kayak gini, maksudnya apa gitu. Dan mungkin dengan menarik contoh dari luar kelihatan lebih jelas ya. Seperti yang di Bosnia sekarang itu ditemukan piramid yang sudah diuji carbon dating, itu umurnya 30 sampai 40 ribu tahun. Bayangkan saja. Dan apa yang kita ketahui di sejarah umum, piramid yang tertua itu ada di Mesir, dan itu tidak lebih dari 45 ribu tahun yang lalu. Bayangin saja peradaban apa yang bisa membuat bangunan berbentuk piramid setinggi 250 meteran pada masa 40 ribu tahun yang lalu. Saya bisa kasih contoh satu lagi. Sekarang di Nicaragua kalau nggak salah. Nicaragua itu di Central America ya, di Amerika Latin. Diketemukan satu, bukan kompleks saja ya, sebenarnya satu kota besarnya itu sebesar kota modern yang masih tertimbun di bawah hutan. Jadi masih